Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Laura Rahmadani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Kampus IAI Persis Garut. Aku di sini akan menjelaskan tentang mengenalkan studi pandang tentang ilmu tauhid dari buku Kuantum Tauhid karya Muhammad bin Abdul Aziz Al-Sulaiman Al-Qarawi. Buku Kuantum Tauhid ini ada beberapa jilid, ada 2 jilid ya. Aku akan jelaskan per jilidnya. Oke, kita masuk ke penjelasan tentang tauhid. Tauhid adalah poin terpenting bagi kehidupan seorang muslim. Barang siapa yang tersesat darinya maka akan merugi dunia dan akhirat. Tauhid adalah hubungan antara hamba dengan Allah yang disembah, al-ibadah al-ubudiyah, yang mana seseorang yang beribadah dan beramal harus dimurtikan atau ikhlaskan karena Allah. Dalam buku ini dijelaskan tentang tauhid juga pembagian-pembagiannya. Sekarang aku akan jelaskan tentang buku Kuantum Tauhid jilid yang pertama. Itu penjelasan tentang tauhid. Tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya menjadikan sesuatu menjadi satu. Secara syar'i adalah mengesahkan Allah dengan sesuatu yang khusus dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Secara bahasa, tauhid adalah pengesahan. Tauhid terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah, adalah mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya dan meyakini dengan keyakinan yang teguh bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb dan Raja segala sesuatu. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk ibadah lahir maupun yang batin. Makna dari ibadah adalah kerendahan diri kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Definisi ibadah adalah semua ungkapan yang terkumpul segala ucapan atau perbuatan yang tampak maupun tersembunyi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat atau tauhid asma dan sifat, adalah tauhid yang mengimani sifat-sifat dan nama-nama Allah yang maha indah dan tinggi sebagaimana yang telah diterapkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih tanpa tahrif, ta'til, ta'yil, dan tamsil. Bab pertama menjelaskan tentang keutamaan tauhid, yaitu dapat menghapus dosa. Pada bab ini menjelaskan tentang keutamaan tauhid, di mana orang-orang yang memurnikan tauhid serta mengikhlaskan setiap ibadah karena Allah saat mereka meninggal, maka surga adalah balasannya. Bab selanjutnya yaitu bab barang siapa yang merealisasikan tauhid dengan murni pasti masuk surga tanpa hisab. Menjelaskan tentang kriteria orang yang berhak masuk surga tanpa hisab dan azab, kriteria orang-orang yang beriman, memberitahu tentang tanda-tanda kebenarannya, dalil-dalil yang menjelaskan tentang kriteria orang yang masuk surga tanpa hisab, dan menjelaskan secara singkat tentang ruqyah. Bab selanjutnya yaitu tentang bab takut kepada dosa syirik. Syirik adalah mempersekutukan atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan tentang syirik lebih rinci bahwa syirik adalah dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang berbuat syirik dalam bentuk apapun. Dijelaskan juga balasan-balasan kepada orang yang berbuat syirik. Bab selanjutnya menjelaskan tentang dakwah kepada kalimat syahadat. Dalam buku dijelaskan bahwa seorang dai atau seseorang yang menyebarkan Islam harus memulai dakwahnya dengan ajaran Islam atau syahadat. Setelah itu tentang kewajiban sholat 5 waktu dan zakat. Bab selanjutnya menerangkan tentang makna tauhid dan tafsir kalimat syahadat. Menjelaskan tentang makna tauhid yaitu mengesahkan Allah dan menjauhi segala bentuk dari perbuatan syirik. Kalimat syahadat adalah kalimat di mana dijelaskan bahwa sebaik-baiknya disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu tentang termasuk perbuatan syirik memakai gelang, benang, dan sejenisnya sebagai pengusir dan penangkal bala. Di dalam buku Kuantum Tauhid menjelaskan memakai gelang, benang, dan sejenisnya adalah pengusir bala atau penanggal kejahatan atau musibah. Itu adalah perbuatan syirik karena menolak bala. Menolak bala, mendapatkan keberuntungan, dan lain-lainnya adalah hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Bab selanjutnya yaitu menjelaskan tentang hukum ruqyah dan tamimah. Pada bab ini dijelaskan tentang boleh tidaknya melakukan ruqyah serta alasannya. Ditulis juga tentang syarat-syarat ruqyah serta hal-hal yang harus dipenuhi dalam hal-hal
yang tidak boleh dilakukan yang harus diketahui tentang ruqyah dan tamimah. Selanjutnya adalah bab tentang hukum mengharap berkah kepada pepohonan, bebatuan, dan sejenisnya. Pada bab ini menjelaskan hukum mengharap berkah kepada pepohonan, bebatuan, dan sejenisnya karena itu adalah perbuatan syirik. Adapun orang-orang yang melakukan itu termasuk kaum musyrikin. Bab selanjutnya menjelaskan tentang menyembelih binatang yang ditunjuk untuk selain Allah. Haram menyembelih binatang untuk mendekatkan diri dan mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang melakukan itu jelas itu adalah orang-orang yang melakukan kemusyrikan. Bab selanjutnya yaitu tentang larangan menyembelih dengan niat untuk Allah di tempat penyembelihan kepada selain Allah. Dalam bab ini dijelaskan tentang alasan mengapa dilarangnya menyembelih di tempat selain kepada Allah, juga menunjukkan tentang haramnya seluruh perkara yang dapat mengiring kepada dosa syirik. Sekarang menjelaskan tentang Quantum Tauhid jilid kedua. Bab pertamanya yaitu tentang termasuk syirik bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nazar adalah suatu ibadah jika diniatkan karena Allah atau menaati Allah. Nazar akan masuk kepada dosa syirik jika nazar itu karena atau menaati selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini juga diberitahukan tentang dalil-dalil tentang nazar. Bab selanjutnya yaitu tentang termasuk syirik beristiadah kepada selain Allah. Beristiadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan syirik. Beristiadah adalah ibadah kepada Allah. Jika beristiadah selain kepada Allah, maka itu adalah perbuatan syirik. Bab selanjutnya yaitu tentang termasuk syirik beristighosah atau berdoa kepada selain Allah. Bab ini menjelaskan tentang beristighosah, yaitu meminta pertolongan atau perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat mendesak dengan alasan untuk terhindar dari bahaya. Juga menjelaskan tentang macam-macam beristighosah, penjelasan doa dan macam-macam doa. Bab selanjutnya yaitu tentang firman Allah. Bab ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan sejarah kaum musyrikin zaman Rasulullah, memberitakan tentang sifat-sifat yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang menunjukkan kesyirikan karena beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab selanjutnya yaitu tentang firman Allah. Bab ini menjelaskan tentang besarnya kekuasaan Allah. Apabila Allah menetapkan dan membicarakan perkara di langit, para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena tunduk kepada firman-Nya. Jika Allah hendak mewahyukan perintahnya, maka difirmankanlah wahyu itu. Bab selanjutnya yaitu tentang syafaat, berisi tentang penjelasan syafaat dan pembagian syafaat, juga penjelasannya, macam-macam syafaat serta syarat-syarat makhluk, menjelaskan bahwa syafaat itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Selanjutnya bab firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta, menjelaskan tentang hidayah, juga hal-hal yang menyebabkan kemusyrikan dalam meminta hidayah. Menjelaskan juga tentang hidayah taufik adalah hidayah kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan syirik. Bab selanjutnya yaitu tentang faktor yang menyebabkan manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka, yaitu sikap gulu atau berlebihan kepada orang-orang soleh. Menjelaskan tentang tidak diperbolehkannya sikap gulu atau berlebih-lebihan cinta kepada Nabi atau orang soleh, karena ini bisa menjadikan seseorang keluar dari batas-batas syariat Islam, juga dapat mengiring kepada syirik. Sekian penjelasan tentang studi pandang dari buku Quantum Tauhid karya Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qarawi. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.